dan rekan-rekan saya yang pertama. Saya Tiara Nur Etika. Saya Rafi Yulianti. Saya Sri Isnaini. Saya Budi Pasi. Saya Sylvi Lestari. Saya Vina Oktaviani. Kami akan mempraktekkan tentang praktikum IPA di SD dengan judul uji makanan mengenai lemak, karbohidrat, dan protein. Ini dia. Pada video ini akan ditampilkan hasil praktikum uji makanan untuk mengidentifikasi kandungan karbohidrat, lemak, dan protein pada beberapa bahan makanan. Setelah alat dan bahan disiapkan, kelompok kami mulai melaksanakan rangkaian praktikum sesuai prosedur yang telah ditentukan. Setiap bahan makanan diuji secara bertahap dan diamati perubahan yang terjadi selama percobaan berlangsung. Dalam pelaksanaan praktikum ini, setiap anggota kelompok memiliki pembagian tugas pada masing-masing pengujian. 2 anggota bertugas pada uji karbohidrat, 2 anggota bertugas pada uji lemak, dan 3 anggota lainnya bertugas pada uji protein. Pembagian tugas ini dilakukan agar setiap tahapan praktikum dapat berjalan dengan lebih terarah dan efektif. Pada tahap pertama, kelompok kami melakukan uji karbohidrat. Pada tahap ini, 2 anggota kelompok bertugas menyiapkan bahan makanan, menyusun bahan uji pada tempat yang telah disediakan, kemudian meneteskan larutan yodium pada masing-masing bahan secara bergantian. Setelah seluruh bahan diberi larutan yodium, dilakukan pengamatan terhadap perubahan warna yang muncul pada setiap bahan makanan sebagai indikator adanya kandungan amilum. Selama proses pengujian, setiap tahapan dilakukan dengan teliti agar hasil pengamatan dapat diamati dengan jelas. Nah, di sini berdasarkan pengamatan, beberapa bahan menunjukkan perubahan warna menjadi ungu kebiruan yang menandakan adanya kandungan karbohidrat. Tahap berikutnya adalah uji lemak. Pada pengujian ini, 2 anggota kelompok bertugas menyiapkan kertas coklat sebagai media pengujian. Kemudian, bahan makanan yang telah disediakan dioleskan atau diteteskan pada permukaan kertas secara bergantian. Selanjutnya, kertas didiamkan beberapa saat hingga mengering untuk mempermudah pengamatan terhadap bekas noda yang ditinggalkan. Selama proses pengujian, setiap bahan diamati dengan teliti untuk melihat ada atau tidaknya bekas noda minyak pada kertas sebagai indikator kandungan lemak. Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa bahan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat yang menunjukkan adanya kandungan lemak. Tahap selanjutnya adalah uji protein. Pada pengujian ini, 3 anggota kelompok bertugas menyiapkan alat dan bahan yang akan diuji. Pengujian diawali dengan membakar bulu ayam sebagai bahan pembanding untuk mengenali aroma khas protein. Setelah itu, masing-masing bahan-bahan makanan diletakkan pada sendok lalu dipanaskan di atas nyala api secara bergantian. Selama proses pemanasan, dilakukan pengamatan terhadap aroma yang dihasilkan dari setiap bahan makanan. Kemudian, dibandingkan dengan aroma bulu ayam yang telah dibakar sebelumnya sebagai indikator adanya kandungan protein. Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa bahan menghasilkan aroma yang mirip dengan bau bulu ayam terbakar, yang menunjukkan adanya kandungan protein. Pada uji karbohidrat, beberapa bahan menunjukkan perubahan warna setelah diberi larutan yodium. Pada uji lemak, beberapa bahan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat. Sementara pada uji protein, beberapa bahan menghasilkan aroma khas saat dipanaskan sebagai indikator adanya protein. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda-beda. Kandungan karbohidrat, lemak, dan protein dapat diidentifikasi melalui pengujian sederhana berdasarkan perubahan yang muncul pada setiap bahan selama percobaan.
Demikianlah video praktikum yang dapat kami sajikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.